Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan dari kelompok 2 tentang ekonomi pembangunan. Yang pertama, saya akan menjelaskan yang dimana komponen kemajuan terhadap ekonomi pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti diwajibkan meliputi lebih berdasarkan sisi materi. Jadi ekonomi pembangunan dan ibaratkan keuangan kehidupan insan buat memperluas kebebasan insan. Oleh kekurangannya, pembangunan wajib dipercaya menjadi proses multidimensi yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi semua sistem ekonomi dan sosial. Selain peningkatan pendapat dan keluaran ini umumnya melibatkan perubahan radikal pada struktur kelembagaan sosial dan administrasi, dan pada perilaku terkenal dan bahkan tata cara adat dan kepercayaan. Akhirnya, meskipun pembangunan umumnya didefinisikan pada konteks nasional, realisasinya yang lebih luas mungkin memerlukan modifikasi sistem ekonomi dan sosial internasional pula. Dalam bab ini kita mengeksplorasi evolusi historis dan intelektual pada pemikiran ilmiah mengenai bagaimana dan mengapa perkembangan terjadi atau terjadi. Oke teman-teman, ada 3 faktor lampiran di bab ini. Yang pertama, tidak terdapat peluru perak ajaib. Yang kedua, Bank Dunia tidak terlalu krusial seberapa pola liputan yang kita miliki mengenai pembangun bila kita belum tahu maknanya. Intinya dalam Dennis Goulart, pilihan kejam dalam pertumbuhan ekonomi terkini, taraf transformasi struktural ekonomi tinggi. Jadi primer dan terkadang bersaing, itu ada beberapa. Jadi pendekatan pakar teori tahun 1960-an dan 1950-an dan 1960-an memandang proses pembangun menjadi rangkaian tahapan pertumbuhan ekonomi yang wajib dilewati seluruh negara. Ini terutama adalah teori pembangun ekonomi pada mana jumlah yang sempurna dan adonan tabungan investasi digantikan dalam tahun 1970-an sang dua mazhab pemikiran yang bersaing. Yang pertama, yang serius dalam teori dan pola perubahan struktural, memakai teori ekonomi terkini dan analisis statistik pada upaya buat mendeskripsikan proses internal berdasarkan perubahan struktural yang wajib dialami sang negara berkembang dan mempertahankan secara cepat pertumbuhan ekonomi. Kedua, revolusi ketergantungan internasional lebih radikal dan lebih politis, melihat kebelakangan pada hal interaksi kekuatan internasional dan domestik, ekonomi struktural dan institusional, dan proliferasi yang didapatkan berdasarkan ekonomi ganda dan warga ganda, baik pada juga pada antara negara-negara pada global. Oke, kemudian kontrarevolusi skolastik kadang-kadang diklaim liberal pada pemikiran ekonomi ini menekankan Kipru menguntungkan berdasarkan pasar bebas, ekonomi terbuka, dan privatisasi perubahan publik yang efisien. Kegagalan buat berkembang berdasarkan teori ini bukan lantaran kekuatan eksternal dan internal yang eksploitatif, misalnya yang dilarutkan sang pakar teori ketergantungan. Sebaliknya, ini terutama adalah output berdasarkan terlalu pola campur tangan pemerintah dan
regulasi ekonomi. Pendekatan eklektik hari ini mengacu dalam seluruh perspektif ini dan kami akan menyoroti kekuatan dan kelemahan masing-masing. 3.2 berkembang menjadi teori pertumbuhan dan tahap-tahap lancar ketika melihat terhadap negara-negara miskin pada global. Sohi-sohi mulai terwujud sehabis Perang Dunia II. Para ekonomi pada negara-negara industri terkejut. Mereka mempunyai perangkat konseptual yang tersedia menggunakan 110 bagian satu prinsip dan konsep buat menganalisis proses pertumbuhan ekonomi pada sebagian akbar warga agraris yang mempunyai struktur ekonomi terkini. Namun mereka mempunyai pengalaman yang terbaru berdasarkan rencana Marshall pada mana sejumlah akbar donasi keuangan dan teknis alaihi salam memungkinkan negara-negara Eropa yang dilanda perang buat membentuk balik dan memodernisasi ekonomi mereka pada hitungan tahun. Lagi pula, bukankah sahih bahwa seluruh negara industri terkini pecah sebagai warga agresif yang kolot? Tentunya mengalami sejarah mereka pada mentransformasi perekonomian mereka berdasarkan warga subsisten pertanian yang miskin sebagai super besar industri terkini mempunyai pelajaran krusial bahkan peningkatan pajak donasi luar negeri dan pengorbanan konsumsi genetik. Pertumbuhan PDB bisa ditingkatkan berdasarkan 2% sebagai ibaratkan lantaran kini faktanya persis misalnya ini negara-negara yang sanggup berhemat 15% sampai 20 hari PDB bisa tumbuh berkembang. Hambatan atau hambatan primer pada pembangunan berdasarkan teori ini merupakan nismi redanya taraf pembentukan kapital baru pada sebagian akbar negara miskin. Namun bila suatu negara ingin tumbuh dalam katakanlah taraf 7% per tahun dan bila bisa membuat tabungan dan investasi dalam taraf 2 pendapatan nasional menggunakan perkiraan bahwa rasio hasil kapital agregat akhir merupakan 3 namun hanya bisa berhemat 15%. Beliau bisa berusaha buat mengisi agregat akhir. Mengisi tabungan sebanyak 66% ini melalui donasi asing atas investasi yang partikelir. Dengan demikian, pendekatan tahapan hambatan kapital buat pertumbuhan dan pembangunan sebagai dasar pemikiran dan pada kota politik perang dingin. Nah, rencana Marshall berhasil buat Eropa lantaran negara-negara Eropa yang mendapat donasi mempunyai syarat struktural kelembagaan dan perilaku yang diharapkan, atau misalnya pasar komoditas dan sang yang terintegrasi menggunakan baik fasilitas transportasi yang sangat berkembang, energi kerja yang terlatih dan berpendidikan. 15%, 5%, 6%, ada 114 bagian, satu prinsip dan konsep kondisi yang diharapkan kondisi yang searah meskipun menggunakan sendirinya mencukupi supaya suatu insiden bisa terjadi. Misal, pembentukan kapital mungkin adalah syarat yang diharapkan buat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan atau sebelum pertumbuhan pada hasil bisa tersebut terjadi atau ibaratkan perubahan sosial di dalam NIR ini bakalan terjadi. Ada pula penekanan yang NIR mencukupi dalam taktik lain mempertinggi pertumbuhan yang terlihat berdasarkan persamaan 3 mengurangi rasio kapital hasil yang memerlukan peningkatan efisien menggunakan investasi yang membuat hasil tambahan sebuah tema yang akan kita prosedur pada masa perekonomian kolot membarul struktur ekonomi domestik mereka berdasarkan fokus berat dalam pertanian substansi tradisional sebagai ekonomi manufaktur dan jasa yang lebih terkini. Jadi ibaratkan pertumbuhan hasil dan lapangan kerja pada sektor terkini akan membuahkan hasil untuk ekonomi pembangunan ini. Investasi industri dan merupakan beberapa contoh atau bentuk contoh sederhana pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, tabungan higienis merupakan beberapa proporsi pendapat nasional sehingga kita mempunyai persamaan sederhana. Lalu yang kedua, investasi higienis diartikan sebagai perubahan persediaan kapital K dan bisa diwakili angka sebagai akibatnya.
3.2 namun lantaran total persediaan kapital K menanggung interaksi eksklusi menggunakan total pendapatan atau hasil nasional Y. Misal yang ditunjukkan sang rasio kapital 3 mengikuti atau akhirnya 33. Akhirnya lantaran tabungan nasional higienis wajib sama menggunakan investasi higienis. Jadi rasio tabungan higienis tabungan dinyatakan menjadi proporsi berdasarkan pendapatan yang bisa dibuang selama beberapa periode ketika atau hanya menjadi membagi kedua sisi persamaan. Pertama menggunakan Y dan lalu menggunakan C, kita aktualisasi diri. Nah, persamaan 37 pula seringkali dinyatakan pada tabungan bruto. Pada hal ini taraf pertumbuhan diberikan sang pada mana merupakan taraf depresi kapital. 4. Logika ekonomi berdasarkan persamaan. Jadi ibaratkan menabung dan berinvestasi sebagian berdasarkan BDB mereka. Semakin pola mereka bisa menabung dan berinvestasi, semakin cepat mereka bisa tambah. Namun taraf pertumbuhan aktual pada mana mereka bisa tumbuh buat setiap taraf tabungan dan investasi. Berapa pola hasil tambahan yang bisa diperoleh berdasarkan unit investasi tambahan bisa diukur menggunakan kebalikan berdasarkan rasio kapital hasil. Lantaran kebalikannya hanyalah rasio hasil kapital atau hasil investasi, oleh karenanya mengalihkan laju investasi baru menggunakan produktivitasnya akan membuat laju peningkatan pendapatan nasional atau PDB. Selain investasi, komponen pertumbuhan ekonomi lainnya merupakan pertumbuhan angkatan kerja dan kemajuan teknologi. Peran dan fungsi ketiga komponen ini dibahas secara rinci dalam lampiran 3. Jadi lampiran bab 3 teori klasik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 113 hambatan. Hambatan kembali ke teori tahapan pertumbuhan dan memakai persamaan 3. Berdasarkan harut sederhana kami mendel pertumbuhan Domar. Kita belajar bahwa keliru satu taktik pertumbuhan ekonomi yang paling fundamental merupakan mempertinggi proporsi pendapatan nasional yang ditabung, yaitu NIR dikonsumsi. Apabila kita bisa mempertinggi pada persamaan 3, kita bisa mempertinggi Y, laju pertumbuhan. Perhatikan fundamentalisme kapital. Tahapan pertama resto pendukung yang paling berpengaruh dan belak-belakan berdasarkan contoh tahapan pertumbuhan pembangunan merupakan sejarawan ekonomi Amerika Walter Restow. Menurut beliau berdasarkan keterbelakangan kepembangunan bisa digambarkan pada serangkaian langkah atau tahapan yang wajib dilewati sang seluruh negara. Seperti yang ditulis Rostow pada bab pembuka The Stakes of Economic Growth. Buku ini mewujudkan cara sejarawan ekonomi pada menggeneralisasi sapuan sejarah terkini adalah mungkin buat mengidentifikasi seluruh warga pada dimensi ekonominya. Menjadi yang berada pada keliru satu berdasarkan 5 kategori warga tradisional persyarat buat tanggal landas menuju pertumbuhan berdikasi yang tanggal pada dorongan menuju kedewasaan dan usia. Jadi bahkan mekanisme ekonomi pada mana lebih poli investasi membuat lebih poli pertumbuhan bisa dijelaskan pada hal contoh pertumbuhan akord Domar. Dua Riemann seringkali diklaim menjadi contoh AK lantaran didasarkan dalam fungsi produksi linier menggunakan hasil yang diberikan sang persediaan kapital K kali kontinu. Seringkali diberi label A dalam satu atau lain bentuk. Ini seringkali diterapkan dalam kasus kebijakan yang dihadapi negara-negara berkembang. Misalnya pada contoh 2 kesenjangan yang dibahas pada bab 14 model pertumbuhan Harut Domar, setiap perekonomian wajib menyimpan proporsi eksklusif berdasarkan pendapatan nasionalnya. Bila hanya buat mengubah barang kapital yang telah lama atau rusak, alat dan bahan, tetapi buat tumbuh diharapkan investasi baru yang mewakili penambahan higienis ke persediaan kapital. Apabila kita
berasumsi bahwa terdapat beberapa interaksi ekonomi eksklusif antara berukuran perekonomian kapital total dan total PDB. Misalnya kita kapital 3 selalu diharapkan buat membuat genre PDB 1 per tahun, maka setiap penambahan jenis kepersediaan kapital pada bentuk investasi baru akan membawa peningkatan yang sinkron pada arus keluaran nasional PDB. Semisal investasi baru akan membawa peningkatan yang sinkron pada arus keluaran nasional PDB. Misal interaksi ini yang dikenal pada ilmu ekonomi jadi rasio kapital kira-kira 3:1. Apabila kita mendefinisikan rasio kapital menjadi K dan mengkonsumsi lebih lanjut, bahwasannya rasio tabung disukai selama tahun 1980-an dan 1990-an. Sebuah kelas pengusaha elit mini yang berkepentingan utamanya disadari atau NIR merupakan membuat melanggengkan ketidaksetaraan dan kesesuaian sistem kapitalis internasional pada mana mereka diberi penghargaan secara eksklusif dan NIR eksklusif. Oleh karenanya, usaha revolusioner atau setidaknya strukturasi akbar besaran berdasarkan sistem kapitalis global menurut disampaikan atau diharapkan buat membebaskan negara-negara berkembang yang bergantung berdasarkan kendali ekonomi eksklusif dan NIR eksklusif negara-negara maju dan penindas domestik mereka. Diibaratkan selain itu, berdasarkan argumen ini, para intelektual universitas terkemukan perkumpulan buruh ekonomi, pemerintah taraf tinggi, dan pegawai negeri sipil lainnya seluruh menerima training mereka pada forum-forum negara maju pada mana mereka secara NIR sengaja diberikan konsep asing. Nah, ada 4 bagian yang memiliki konsep tradisional, yaitu yang pertama perangkat sejarah yang tidak sama pada masa beberapa pada antaranya superior dan yang lain lebih rendah. Ibarat konsistensi ini kronis dan bukan hanya transisi. Ketiga, tidak hanya taraf superioritas atau inferioritas gagal menerangkan prediksi penurunan. Yang keempat, keterkaitan antara elemen superior dan inferior. B. Teori klasik pertambahan dan perkembangan ekonomi. Teori ketergantungan mempunyai 2 kelemahan primer, yaitu yang pertama, meskipun mereka memperlihatkan penerangan yang menarik mengenai mengapa pola negara miskin permanen kolot, mereka NIR menaruh wawasan mengenai bagaimana negara-negara memulai dan mempertahankan pembangun. Yang kedua, mungkin yang lebih krusial, pengalaman ekonomi aktual. Bisa dibaca di bawah. Kontra revolusi skolastik ada 3 bagian komponen: pendekatan pasar bebas, pendekatan pilihan publik atau ekonomi politik baru, dan pendekatan rumah pasar. Yang C, tradisional teori pertumbuhan neoklasik berdasarkan argumen pasar bebas. Neoklasik merupakan pernyataan bahwa liberalisasi atau pertumbuhan pasar nasional menarik tambahan investasi pada dan luar negeri dan menggunakan demikian bertinggi taraf akomodasi kapital. Ada 3 faktor atau 5 berdasarkan 3 faktor. Yang pertama, peningkatan kuantitas dan kualitas energi kerja. Yang kedua, peningkatan kapital. Yang ketiga, peningkatan teknologi negeri dan menggunakan demikian bertinggi taraf akomodasi kapital. Ada 3 faktor atau 5 berdasarkan 3 faktor. Yang pertama, peningkatan kuantitas dan kualitas energi kerja. Yang kedua, peningkatan kapital. Yang ketiga, peningkatan teknologi. Oke, jadi teori monopoli neoklasik tradisional pula memperlihatkan sedikit wawasan mengenai kegiatan sehari-hari perusahaan publik dan partikular. Aturan keputusan bisa sangat bervariasi menggunakan pengaturan sosial. Jadi akhirnya tangan tidak kasat mata seringkali bertindak bahkan buat mempertinggi kesejahteraan generik, melainkan buat mengangkat mereka yang telah berkecukupan dan
interim gagal memperlihatkan peluang buat gerak ke atas bagi sebagian banyak orang. Nah, jadi itu saja yang saya jelaskan. Kurang lebihnya ketika ada pertanyaan atau apa nanti didiskusikan di forum tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedesaan habis sebelum tahun 1980-an. Pengangguran sektor terkini terbuka dan produktivitas marginal rendah atau nol pada bidang pertanian. Faktor-faktor kelembagaan misalnya daya tawar perkumpulan pekerja, skala upah pegawai negeri, dan praktik perekrutan perusahaan multinasional cenderung menindakkan kekuatan kompetitif pada dasar energi kerja sektor terkini pada negara berkembang. Perhatikan terakhir, menggunakan contoh Lewis merupakan asumsinya mengenai laba yang semakin berkurang pada sektor industri terkini, tetapi terdapat bukti bahwa laba yang semakin tinggi berlaku pada sektor itu mengakibatkan kasus spesifik buat pembuatan kebijakan pembangunan yang akan kita bahas pada bab 4. Selain itu, contoh ini secara luas dipercayai relawan menggunakan pengalaman yang terbaru pada Cina, pada mana energi kerja terus diserap berdasarkan pertanian sempat manufaktur, dan beberapa negara lain menggunakan pola pertumbuhan serupa. Titik pulang Lewis pada mana upah pada bidang manufaktur mulai naik secara luas diidentifikasi menggunakan kenaikan upah pada Cina tahun 2010. Tetapi waktu itu kita memperhitungkan biasa penghematan energi kerja berdasarkan sebagian akbar transfer teknologi terkini. Nah, selain akumulasi kapital baik atau fisik, juga insan, serangkaian perubahan yang saling terkait pada struktur ekonomi suatu negara diharapkan buat transisi berdasarkan sistem ekonomi tradisional ke sistem terkini. Ketersediaan asal daya suatu negara dan berukuran fisik dan populasinya dan hambatan kelembagaan, misalnya kebijakan dan tujuan pemerintah, hambatan internasional pada pembangunan termasuk akses ke kapital eksternal, teknologi dan perdagangan internasional. Perbedaan taraf pembangunan pada antara negara-negara berkembang sebagian akbar ditimbulkan sang hambatan domestik dan internasional ini. Nah, jadi pertumbuhan ini merupakan pengembangan yang ibaratkan berharga buat mengosongkan teori, namun pula mempunyai batasannya sendiri. Kesimpulan dan implikasi perubahan struktural yang sudah kami jelaskan merupakan pola homogen pembangunan yang diamati. Faktor-faktor yang menghipnotis proses pembangunan termasuk ketersediaan dan keberukuran asal daya suatu negara, kebijakan dan tujuan pemerintahnya. Nah, mencermati krusial pendidikan tinggi pada negara maju, produsen kebijakan mungkin cenderung menemukan pengembangan sistem investasi yang maju bahkan sebelum lebih banyak didominasi penduduk memperoleh keaksaraan dasar. Dan pola-pola ini berdasarkan mereka mungkin terjadi pada sektor terkini. Secara metaforis ini bisa dipercaya menjadi menunjukkan mangkuk nasi famili dalam ketika makan malam pada mana setiap orang merogoh bagian yang sama. Nah, pergeseran keluar dalam kurva permintaan energi kerja ini ditunjukkan sang garis D2 KM2 pada bagian bawah gambar. Keseimbangan baru akan dibuat pada titik D menggunakan pekerja 1,2 yang kini diperkerjakan. Output total naik sebagai TPM2 atau OD 2GL2 and interim total upah dan laba masing-masing semakin tinggi. Energi kerja terdapat berarti bahwa produk marginal berdasarkan energi kerja pedesaan lagi nol. Ini dikenal menjadi titik pulang Lewis. Dengan demikian, kurva penawaran energi kerja sebagai milik secara positif lantaran apa yang lapangan kerja sektor terkini terus tambah. Transformasi struktural ekonomi akan terjadi menggunakan
Ekuilibrium kegiatan ekonomi bergeser berdasarkan pertanian pedesaan tradisional ke industri perkotaan terkini. Kritik terhadap model Lewis, meskipun contoh pembangunan dua sektor Lewis sederhana dan secara kasar mencerminkan pengalaman historis pertumbuhan ekonomi pada Barat. 4. Perkiraan yang utamanya nil sinkron menggunakan empiris kelembagaan dan ekonomi kebanyakan negara berkembang pada masa ini. Pertama, contoh tadi secara tersirat mengonsumsikan bahwa taraf transfer energi kerja dan pencipta lapangan kerja pada sektor terkini sebanding menggunakan taraf akumulasi kapital sektor terkini. Semakin cepat taraf akumulasi kapital, makin taraf pertumbuhan sektor terkini, dan semakin cepat juga taraf penciptaan lapangan kerja baru. Namun bagaimana bila laba kapitalis diinvestasikan balik pada alat-alat kapital irit sebagai energi kerja yang lebih daripada hanya menduplikasikan kapital yang terdapat, misalnya yang secara tersirat diasumsikan pada contoh Lewis. Permanen nilai kerubah meskipun total PDB akan naik, hanya akan terdapat sedikit atau nir terdapat pemasaran pada kesejahteraan sosial agregat yang diukur, misalnya pada hal pendapat dan pekerjaan yang didistribusikan secara lebih luas. Asumsi kedua yang dipertanyakan berdasarkan contoh Lewis merupakan asumsi bahwasanya surplus energi kerja terdapat pada wilayah pedesaan, interim pada wilayah perkotaan masih ada pekerjaan penuh. Asumsi mewaspadai ketiga merupakan gagasan mengenai pasar energi kerja sektor terkini yang kompetitif yang mengklaim kelangsungan upah real perkotaan yang menonton sampai titik pada mana pasokan surplus energi